Pemirsa masih di IDX Langsung Closing dan sebelum kita lanjutkan perbincangan, pemirsa kita akan coba lihat terlebih dahulu saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan dan mungkin saja bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda, terutama dalam menghadapi perdagangan di besok di perdagangan Rabu di tengah pekan, pemirsa. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda 4 saham pilihan yang direkomendasikan berasal dari beberapa sektor yang berbeda. Ada UNTR direkomendasikan buy, beli juga direkomendasikan buy, Harum dari pertambangan batubara juga direkomendasikan buy, dan kemudian juga ada BSBK lebih ke arah buy on weakness, pemirsa. Sementara untuk support dan resistennya kita akan coba bahas bersama dengan Bapak Arga Jonathan Karo-Karo, target price, kemudian juga buy level-level menarik berapa saja yang bisa diperhatikan. Langsung saja kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Arga J. Karo-Karo, Executive Director of Creative Trading System. Pak Arga, 4 saham pilihan yang Anda rekomendasikan. Untuk UNTR terlebih dahulu Pak Arga direkomendasikan buy, pertimbangan direkomendasikan UNTR, dan mungkin level entry yang direkomendasikan, Pak. Ya, ini sebenarnya market sedang kurang menarik. Jadi saya kasih list saja saham-saham yang hari ini saya beli atau beberapa hari terakhir saya beli. Kayak gitu, salah satunya UNTR baru beli hari ini saya di 28 ribuan sekian, saya lupa. Kayak gitu, menurut saya ini saham sudah cukup murah secara ini, harganya turun banyak dan pembelian lokal di masa penurunannya tidak signifikan. Jadi penjualan asing cuma jualan dikit, lokal cuma beli dikit, tapi turunnya Ya. banyak. Ini punya potensi menurut saya at least balik ke 31 ribuan dalam jangka pendek, nggak harus sampai nunggu akhir Desember nanti. Jadi ini salah satu menurut saya saham yang sangat menarik, sudah cukup murah dan juga ya, ada momentum batu bara juga yang sudah cukup terkoreksi panjang. Ini menurut saya salah satu saham yang menarik untuk dipilih sih, seperti itu. Baik, selain dari UNTR, Anda juga rekomendasikan beli. Tampaknya ini emiten pendatang baru di Bursa Efek Indonesia, Pak Arga. Yes, kalau beli ini sih, ini memang ini salah satu metode baru saham startup. Jadi ketika dia IPO dipasang support langsung sebanyak 5 juta lot di antrian 450. Jadi support itu support sebenarnya kan pakai uang ya, bukan pakai Ya. fantasi-fantasi kayak gitu. Jadi di 450 ditebelin 5 juta lot dan hari Jumat naik dan supportnya dinaikin lagi di 460. Jadi ada antrian kalau Anda lihat udah antara 5 juta lot di 460 supaya harganya nggak turun ke 460. Jadi kalau lihat risk and reward-nya menarik saham ini karena pelan-pelan dikerek naik, pelan-pelan naik, dan dengan support yang terus dinaikkan ya, doa harapan kita besok kalau bisa supportnya dinaikin lagi di 470 biar retail bisa beli di 472, 474, 4 ini dan terus bergerak naik. Jadi ini saham yang cukup menarik karena cukup berbeda dengan dua startup yang lain yang jadi sasaran aksi jual yang Ya. teman-teman yang modalnya di bawah harga IPO, ini pelan-pelan dijaga di atas harga IPO dan supportnya pun terus dinaikkan. Kita bisa belajar support yang sebenarnya di saham beli ini, yaitu dari antrian yang tebal yang membuat harganya nggak bisa turun, bukan support yang kita garis Baik. tarik di rumah masing-masing kayak gitu. Oke, kita beralih ke saham pilihan ketiga. Kali ini dari pertambangan batubara ada Harum, Pak. Di tengah volatilitas indeks harga saham gabungan, Harum hari ini tampaknya melanjutkan penguatan ini. Apakah posisi asing dalam melakukan pembelian dalam jumlah yang besar ini, Pak Arga? Harum ini saham yang tidak ikut naik bersama saham-saham batubara lainnya yang tidak naik luar biasa dan pelan-pelan harga sahamnya bergerak naik. Tadi saya lihat juga sampai kemarin banyak big player melakukan pembelian. Saya curiga ini memang menunggu karena Harum baru melaporkan laba yang besar tapi Ya. belum melaporkan mau bagi dividen atau enggak. Saya curiga Harum salah satu emiten yang akan membagikan dividen dalam bentuk jumbo. Jadi pemain besar tentunya beli dulu dari pemain kecil sekarang. Nanti ketika ada laporan, kalau prediksi saya benar, laporan Harum membagikan dividen jumbo, pemain kecil yang masuk, pemain besar jualan. Jadi harganya jatuh lagi seperti saham-saham Oke. batubara yang sedang jatuh sekarang. Jadi momentum ini mumpung pemain kecil lagi jualan, pemain besar yang beli, ini menurut saya itu yang saya manfaatkan beberapa hari terakhir yang menurut saya ini cukup menarik juga. Cuma waspada kalau nanti ada berita dividen jumbo, tiba-tiba direkomendasikan beli di mana-mana, kalau saya itu waktunya Ya. untuk jualan. 1.700 penutupan hari ini, arahnya kemana, Pak, untuk Ya, harapan jangka? saya bisa naik ke 1.900 atau ke 1.950 lah sebelum kalau prediksi saya benar sebelum dilaporkan ada pembagian dividen jumbo dan lain-lain sehingga sahamnya diserbu lagi retail dan saya bisa jualan lagi.
Baik, kita beralih ke saham pilihan yang keempat, yang terakhir pemirsa ada BSBK. Saya juga kayaknya kurang familiar ini dengan saham ini, Pak Arga. Saya akan coba cek terlebih dahulu. Wulandari Bangun Laksana Tbk, dan tampaknya ini emiten pendatang baru juga ini, yang sebelumnya sempat beberapa kali mengalami penguatan yang signifikan, dan hari ini justru auto reject bawah ini di 252 melemah di 6,67%. Pertimbangan merekomendasikan untuk BSBK. Ya, ini saham menarik sih, karena kalau kita lihat dari fundamental valuasi, ini saham dengan salah satu PER yang terendah di Indonesia. Jadi biasa kalau orang value investing itu PER di bawah 10, Ya. BSBK ini PER-nya minus 787, jadi rendah banget PER-nya, karena perusahaannya rugi berapa kayak gitu, saya lupa, 1,9 miliar 3 bulan pertama. Jadi Pak karena Arga? PER-nya begitu rendah ya, halo? Ya, dari data RTA yang saya pegang ini minusnya sampai 800 memang Pak, Oh, sampai 813. 800 ya, Ya, jadi poin rendah 58 banget kali. PER-nya. Ya. Iya, luar biasa banget. PER-nya sangat rendah, dan ini IPO 100 sekarang harganya udah 252, dan saham biasa sih. Memang saham pendatang baru kayak gini udah arah berjilid-jilid, ya ARB Iya. berjilid-jilid, dan BSBK udah 2 kali ARB berjilid-jilid. Menurut saya menarik di hari ketiga kalau ARB lagi pagi-pagi, biasa momentumnya akan ada pembalikan arah dulu sebentar kayak gitu, supaya peminat belinya banyak lagi dan bisa jualan lagi di atas. Karena kalau ARB besok pun masih sekitar di 230-an kayak gitu, yang punya di harga 100 masih cuan banget kalau bisa Baik. jualan di harga segitu. Tapi Jadi ini sebagai opportunity. untuk jaga-jaga Pak Arga, dengan mengalami auto reject bawah berkali-kali, ini level support yang berapa ini bisa diperhatikan atau diwaspadai? Wah, kalau saham kayak gini supportnya cuma di 50 sih, Mas. Belum ada indikasi ini. Cuma ya, itu high risk, high return Ya. saham lah. Di kala market seperti ini memang nggak banyak pilihan saham menarik. Ini supportnya di 50, cuma biasa saham kayak gini kalau udah ARB berjilid-jilid, orang nggak mau beli lagi. Kalau nggak beli lagi kan nggak bisa dijual lagi kayak gitu. Jadi biasa akan ada pergerakan volatile dulu supaya orang mau beli lagi, jadi bisa dijual lagi bagi yang punya di harga IPO di 100, karena udah naik. Ini salah satu saham dengan kinerja terbaik juga di IHSG di bulan Betul. November ini. Oke. Benar-benar PER sangat rendah dan kinerja terbaik. Ya, 4 saham pilihan pemirsa yang direkomendasikan. Yang pertama tadi ada UNTR, kemudian juga ada Beli, emiten pendatang baru, kemudian juga ada Harum, dan terakhir ada BSBK, dan juga merupakan emiten pendatang baru. Support dan resistennya juga pertimbangan merekomendasikan keempat saham ini, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan peredaran pasar modal Indonesia. Pak Arga, pertanyaan di WhatsApp interaktif kami sudah cukup banyak yang masuk. Yang pertama, kita akan coba bahas Antam terlebih dahulu, Pak Arga. Kebetulan ada beberapa penanya ini. Saya akan coba sapa Bapak Mahmudin Sregar dari Medan. Antam sampai dengan akhir bulan sudah punya di 2007, Pak. Kemudian Antam juga ditanyakan, saya akan coba cek terlebih dahulu, oleh Bapak Andrew di Tangerang Selatan. Punya harga di 2.510. Apakah masih bisa di hold atau average down di harga sekarang atau di cut loss saja? Silakan Pak Arga untuk Antam. Oke, sebentar. Antam ya. Ya. Antam, ya sebenarnya nggak jelek ya bagi yang punya tadi, yang pertanyaan pertama punya harga di bawah, mungkin average ya di hold aja dulu, momentumnya menurut saya masih baik, Ya. harga bergerak naik dan belum terlalu banyak jadi perhatian, frekuensinya nggak terlalu besar. Jadi ini masih menarik, naik pelan-pelan, mudah-mudahan aja kedepannya bisa naik seperti ini 0,7%, 1,2%. Jadi jangan naik terlalu banyak yang berpotensi memancing banyak orang masuk saham ini. Kayak gitu. Ini menurut saya ini masih saham yang menarik. Kalau average di 2.500, ya saya nggak yakin sih di harga seperti ini masuk ya. Mungkin kalau saya jadi beliau, saya lebih prefer hold dulu aja. Baik. Belum berani average karena saya belum bisa melihat juga ada pergerakan pemain besar masuk dalam jumlah besar sejauh ini. Kayak gitu. Pertanyaan masih banyak, dan Antam tadi juga ditanyakan oleh Bapak Anggia di Bekasi. Ternyata saya ada sedikit kelupaan ini di 2.100, dan tadi juga sudah disampaikan lebih ke arah hold terlebih dahulu. Kita lanjutkan Pak Arga, saya akan coba sapa Ibu Liana dari Surabaya. Untuk BRMS Pak, sudah ambil posisi di 238, support dan resistennya Pak Arga. Ya belum ada indikasi pergerakan signifikan sih buat BRMS, buminya juga nggak terlalu naik banyak, jadi ya saran saya hold dulu aja sih, karena udah ini banyak, nggak usah average down, di hold aja, dan tunggu aja sih, mudah-mudahan nanti di menjelang akhir November ada pergerakan lagi di saham buminya dan ketularan di BRMS.
Baik, selanjutnya ada Ibu Jenny, tidak menyebutkan lokasi untuk Adaro Mineral, sudah ambil posisi di 2070. Tampaknya Adaro Mineral hari ini juga menguat cukup signifikan, Pak Arga. Iya, Adaro Mineral ini masih cukup oke sih, masih bisa hold. Harapan saya masih bisa ke 2.200 lah ya dalam jangka pendek. Untuk Ambil Adaro posisi Mineral. 2070, penutupan hari ini 2010, masih ada potensi ke 2.200. Average down tidak atau tidak, Pak Arga? Atau di hold Nggak saja? usah dulu di hold Baik. saja sih. Selanjutnya saya akan coba bahas pertanyaan dari Bintaro. Ini kebetulan tidak menyebutkan nama, lebih ke arah saham COAL, Pak. COAL. Bagaimana prospeknya sampai dengan akhir tahun, Pak Arga? Eh, Kalau menurut saya sih ini saham kan di IPO dinaikkan luar biasa, sekarang udah turun ya sampai akhir tahun saya rasa nggak akan delisting sih dalam jangka pendek. Ya, tapi harganya juga menurut saya akan sulit untuk naik ke atas 300 ya, karena ini meskipun sahamnya namanya COAL, ini jualan saham bukan jualan Ya. batu bara. Jadi ingat ya, kita belinya saham, jadi nggak usah terlalu memikirkan saham, dan ini saham sudah banyak sekali dijual ke investor retail. Setelah IPO biasanya tidur dulu ya beberapa bulan, baru mudah-mudahan ada yang mau naikkan lagi. Baik, dari call kita beralih ke Ibu Rini dari Jakarta. Terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami. INTP, Pak Arga sudah ambil posisi di 10.260. Ini saham yang menurut saya masih cukup oke di kisaran sekarang, ini masih menarik untuk pembelian. Menurut saya ini juga cukup menarik untuk disimpan di window dressing. Jadi kalau ya di harga sekarang, kalau mau buy on weakness, buy itu masih oke. Kalau punya ya hold aja dulu. Oke, meskipun masih nyangkut di 10.200, Pak Arga. Oke lah, beda dikit 1-2 hari naik udah bisa Oke. lagi sih. Selanjutnya Bapak Denny dari Kendari menanyakan saham ESA, Pak. Sudah ambil di posisi 1035. ESA 1035, nah ini saham yang baru ini labanya besar bagi dividen kalau nggak salah ya. Ya sell on strength sih kalau untuk ESA. Saya takut ini saham banyak dibeli oleh investor retail, jadi berpotensi turun. Jadi mungkin sell on strength aja kalau ESA. Meskipun nyangkut di 1035 tidak masalah, Pak Arga? Ya mungkin kan ada potensi hijau-hijau, kalau balik ke modal, kalau saya jadi beliau saya akan jual sih. Baik. Kemudian ada Bapak Santoso dari Kediri untuk saham SICO. Sudah ambil posisi di 266, Sigma Energi Compresindo Tbk. 266. Wow. Saya nggak pernah pantau, coba saya lihat. SICO. Oke. Waduh, ini yang beli semua investor retail di beberapa hari terakhir ya bubar sih. Ya, kalau saya jadi beliau saya akan cut loss aja sih. Karena kalau saham di retail saya takut takut turun terus seperti itu. Terakhir dari Bapak Robert Surabaya, singkat saja Pak Arga menanyakan saham ACES, Pak, 565. Prospek sampai dengan akhir Desember, apakah di hold atau average down? 565 untuk saham udah turun sebanyak ini, kalau average di 565 saya belum menyarankan average down, tapi kalau memang mau hold sampai Desember ya kalau turun lagi ke 500 mungkin bisa average down. Sejauh ini belum ada tanda-tanda akan rebound. Bapak Robert dari Surabaya, penutupan ACES hari ini 535 melemah cukup dalam di 3,60%, ambil posisi di 565. Sayang sekali waktu kita cukup terbatas, Pak Arga. Sebenarnya masih banyak pertanyaan dan kami mohon maaf, dan Anda bisa bergabung bersama kami kembali di waktu dan di program yang sama di perdagangan hari selanjutnya. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak Arga, terima kasih sudah bergabung. Sehat selalu, Pak. Sehat selalu Pak David, terima kasih. Terima kasih. Ada Bapak Arga J. Karokaro, Executive Director of Creative Trading System. Akhirnya, saya David San Oval dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai berjumpa kembali.